Shalom. Senang bisa menyapa Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkatilah kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu Tuhan supaya dapat membawakan firman ini dengan baik, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dan juga pemirsa yang di rumah boleh menyaksikan dan boleh mendapatkan berkatnya dari surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama memuji muliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kehendak-Mu Tuhan jadilah atas kami. Amin. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar."
ada seorang nabi namanya Elia. Saat itu Elia bersembunyi di suatu tempat dan saat itu dia hanya minum dari air sungai di dekat tempat itu. Sampai suatu saat air sungai itu menjadi kering. Setelah itu Tuhan menyuruh Elia untuk masuk ke wilayah Sidon. Karena di sana Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi dia tumpangan, makan, dan memberi dia minum. Perhatikan baik-baik. Jika pikiran kita semuanya melihat apa yang saya beritakan tentang seorang janda itu, dan saudara-saudara mengetahui tentang cerita orang kusta, Esther, Paulus, maka pikiran saudara akan bergerak ke satu arah, yaitu mystery of life atau misteri kehidupan. Dan saat ini judul firman Tuhan saat ini adalah mystery of life. Tetapi jika pikiran saudara juga bergerak ke arah yang berbeda, yaitu karya grand design dari Tuhan, maka saudara mendapatkan dua porsi sekaligus. Ketika kita melihat kasus cerita seperti ini, sampailah Elia di tempat itu, yaitu di wilayah Sidon. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda itu merupakan janda miskin, tidak punya apa-apa, hanya punya satu anak. Ketika janda itu akan mengambilkan air minum, Elia berkata, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Janda itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sudah berarti sudah tidak punya apa-apa lagi." Di dalam kehidupan pribadi kita, mungkin kita akan berpikir, Tuhan menolong temanku itu. Iyalah, dia kaya, dia menolong gereja banyak, dia memberikan persembahan juga banyak. Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Itu salah besar jika kita mengerti firman seperti itu. Janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, sekarang kita lihat mystery of God. Tuhan sedang bekerja. Dalam pekerjaan Elia, nabi yang besar itu, sebentar lagi setelah bertemu dengan janda itu, dia akan bertemu dengan Raja Ahab. Dalam perjalanan yang begitu besar pelayanan Nabi Elia itu, Tuhan ingin suatu momen di mana Elia singgah di rumah janda itu. Tuhan mau buat sesuatu di situ. Adakah sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini? Sekarang kita sudah lihat uluran tangan Tuhan. Ketika kita telusuri lagi, anak dari janda itu mati, saudara sekalian. Sakit dia. Mengapa matinya anak janda itu tidak setelah Elia pergi? Mengapa matinya anak janda itu tidak 2 bulan sebelum Elia datang? Mengapa harus tepat ketika Elia ada di rumah janda itu? Anak janda itu meninggal. Apakah hidup ini suatu hal yang kebetulan? Apakah hidup ini seperti suatu gelombang yang ya sudah, begitu saja, mau diapain lagi? Mulut kita, pikiran kita selalu salah mengerti akan kehidupan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Setelah aku mengolahnya, aku dan anakku makan, kemudian kami mati. Kata Elia, "Ibu, janganlah takut. Buatlah dulu 1 bundar roti kecil untukku makan, kemudian baru untuk engkau dan anakku makan." Tidak gampang untuk mempraktekkan seperti itu. Kalau bagi orang kaya, mungkin memberikan yang disebut sepotong roti kepada Tuhan, saya pikir no problem. Tapi kalau untuk janda ini, bukan masalah uang yang Tuhan mau untuk memahami hidup, tetapi sesuatu yang sangat
penting bagi janda ini. Jika tidak makan, ia mati, yaitu sepotong roti. Jikalau kita umpamakan diposisikan sebagai janda di Sarfat ini, belum tentu kita memberi. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat urgent. Setelah itu tidak ada lagi, hanya ada ini. Untuk memberikan seperti itu tidak mudah. Karena dia miskin, tidak punya apa-apa, hanya punya segenggam tepung. Untuk Bapak Abraham yang kaya raya itu, Tuhan tidak minta sepotong roti. Kasih sepotong roti tidak ada pentingnya, karena dia memiliki segudang gandum. Tapi untuk Bapak Abraham yang kaya itu, Tuhan bilang, persembahkan anak yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Dimention oleh Tuhan dengan lengkap. Anak yang tunggal, yang artinya satu-satunya, yang kau kasihi, dimension namanya, yakni Ishak, supaya jangan salah. Tuhan bukan tuntut hartanya Abraham. Tuhan tidak tuntut rotinya Abraham, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan tuntut sesuatu yang bagi Abraham, that the most important one, sama dengan janda ini. Lewat Elia, membuatkan sepotong roti. Tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita melihat mystery of life, hidup orang lain seperti janda ini, pemberian kepada Tuhan, pemberian kepada Elia yang sangat diperhatikan adalah motivasi pemberian. Itu penting. Ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana memberi dalam bentuk apapun, entah harta kita, tenaga kita, uang kita, maupun talenta. Mengapa ketika Elia meminta, janda itu mau memberikan? Kenapa? Bukan kepada personnya, bukan kepada Elia. Tetapi karena janda ini tahu, Elia setelah lari dari pengejaran, dengan kondisi kurang makan, tentunya kurang minum, dan butuh istirahat. Setelah ini akan melanjutkan suatu perjalanan yang besar, menghadap Raja Ahab dan Isabel. Motivasi dalam pemberian janda di Sarfat ini adalah untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Bukan personnya. Karena nabi ini butuh istirahat. Nabi ini butuh makan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu ini abdi Allah. Dia kasih itu roti, nabi itu makan. Elia berkata, Tuhan berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pada waktu itu adalah musim kemarau. Setelah hujan turun, mukjizat berhenti. Mukjizat itu pun tidak berarti forever atau sampai selama-lamanya. Tidak. Sampai hujan turun, janda itu harus berusaha lagi. Itu good, saudara-saudara. Itu bagus. Karena jika mukjizat itu forever atau selama-lamanya, kita nggak akan mau kerja lagi. Tinggal buka buli-buli, makan. Hidup tidak ada arti lagi. Tuhan menyuruh kita hidup rajin seperti semut. Sampai hujan turun, mukjizat itu berhenti, wanita itu perlu cari makan lagi. Pemberian kepada Tuhan. Faktor yang sangat menentukan adalah motivasi dalam hati. Mystery of life ada di situ. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan mengharapkan ini itu, tapi suatu pekerjaan Tuhan. Ini memerdekakan kita dalam banyak hal. Itu membawa kita melihat kebesaran Tuhan. Ini membuat gereja bisa hidup oleh anugerah Tuhan. Jika kita semua memberikan faktor kepentingan, ego pribadi, bahaya bukan main. Menjadi Kristen zaman now bisa luka hati sama Tuhan jika Tuhan tidak memberi seperti apa yang kita inginkan. Janda itu memberikan kepada Elia, lalu Elia makan. Dikatakan di kelanjutan ceritanya, setelah itu anaknya sakit keras sampai anak itu mati. Maka janda ini berkata, apakah maksudmu datang kemari ya Abi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?
Elia lalu membawa anak itu ke atas, lalu tanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allahku, aku sudah singgah di rumahnya. Begitukah anak itu harus mati?" Apa yang kita lihat di situ, saudara-saudara? Tuhan di dalam kitabnya mengajarkan kita beberapa dimensi kehidupan. Orang kusta mewakili satu segmen di mana kehidupan umat percaya yang sakitnya sudah hampir tidak tertolong. Kusta total, kusta seluruhnya. Lalu di dalam kitab Ester menjelaskan suatu kelompok orang yang dalam bahaya, yang sedang terancam, bahaya besar yaitu pemusnahan. Tuhan ada di tengah situ, walaupun tidak disebut nama Tuhan di situ. Paulus dalam pergumulannya yang amat berat, ada duri dalam daging. Apapun artinya itu, mau buta karena sudah tua, dalam badannya ada sakit atau apakah, atau ada suatu kebiasaan buruk yang dia tahu mengganggu, apapun bentuknya, dia berseru supaya Tuhan lepaskan. Itu mewakili dimensi kehidupan yang lain lagi. Dan perempuan ini mewakili satu segmen orang yang sangat berkekurangan. Terkadang kita bisa minder bukan main. Saya nggak punya apa-apa, saya miskin, saya tidak bisa memberi kepada Tuhan. Apa ini, apa itu? Dan apakah Tuhan perhatikan saya? Dan sekarang Tuhan jawab, semua bagian hidup, mau yang kaya, yang miskin, sakit-sakitan, banyak pergumulannya, yang duri dalam dagingnya luar biasa, Tuhan jawab semua aspek hidup. Janda yang miskin sekali, suaminya sudah mati, tinggal sepotong roti sama satu anak. Anak ini pun akan mati. Maka janda itu bertanya, dia nggak ngerti. Janda itu tidak tahu. Singgahkah engkau menyebabkan anakku mati? Elia pun tidak mengerti juga. Dan dia membawa anak itu ke atas dan tanya kepada Tuhan, Tuhan, kok begini Tuhan? Aku sudah makan di rumahnya, kok anaknya mati? Dua-duanya tidak mengerti. Tidak mengerti. Apa mystery of God-nya? Tuhan memang sudah tahu anak ini akan mati. Tuhan tidak akan membiarkan janda ini. Sudah janda, sendirian, miskin, anaknya mati. Betapa sengsaranya hidup. God will not let it happen. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Dalam bahasa mystery of God-nya, Tuhan suruh Elia, pelayananmu suatu hari ketemu Ahab, tapi berhenti sebentar. Aku mau kau di rumah janda itu. Bangkitkan anaknya. Aku tidak mau dia hidup sengsara. Sudah sulit, meratap, kehilangan segala-galanya. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau Elia bangkitkan anak itu. Kadang hati kita itu kecil sekali. Mungkin kemarin kita khawatir akan hidup. Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini, rasanya kita nggak perlu seperti itu. Seolah-olah kita tuh tidak punya Tuhan kalau kita masih begitu. Kita sudah dimengertikan lewat firman Tuhan, kita masih bersikap seperti itu, berarti kita pura-pura mengerti. Ternyata sampai di sini kita sudah diberi pemahaman. Uang itu bukan segalanya. Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Uang bisa membeli kepuasan seksual, tetapi tidak bisa membeli cinta. Uang bisa membeli rumah mewah, semewah apapun, tapi uang tidak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Dari ini kita belajar dewasa rohani. Yang punya banyak harta, Tuhan tuntut banyak dengan cara Tuhan. Yang miskin sekalipun hanya ada sepotong roti, Tuhan punya cara untuk menghidupkan rohaninya, untuk melihat kebesaran Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita mengerti seperti itu. Jadi, mulai sekarang kita tidak usah membandingkan satu dengan yang lain dan pribadi dengan pribadi yang lainnya. Yang kita lihat adalah bagaimana motivasi hati itu. Tuhan tidak melihat kaya atau miskinnya kita. Itu kadang kita keliru sekali. Kadang iman kita nggak sampai di situ. Kita belajar firman Tuhan, kadang take and give. Air mata kita sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman rohani kita menjadi sangat kuat.
Benar yang dikatakan di Roma itu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dipanggil. Benarlah ayat itu. Lihatlah dimensi kehidupan. Paulus, orang kusta, Esther, janda miskin. Lihat, Tuhan bekerja di segala sesuatu. Apakah ini tidak cukup untuk kita memahami hidup? Apakah kita masih sering komplain, menyalahkan Tuhan? Apakah ini tidak cukup membuat rohani kita bangkit? Dijamin dengan hal yang seperti ini. Jika kita memahami seperti ini, apa yang kita takutkan? Miskinkah itu? Sakitkah itu? Atau susahkah itu? Apa yang kita sombongkan? Kebahagiaan, kekayaan. Saat ini kita sudah pelajari karya grand design dari Tuhan. Jangan cepat salah ngomong. Aduh, sial, kenapa saya hidup di keluarga ini? Hati-hati ngomongnya. Aduh, kenapa aku terlahir di keluarga miskin? Hati-hati kalau bicara. Jangan menjadi menyalahkan diri. Kita semua sedang menghina Tuhan kalau bersikap seperti itu. Janda miskin ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sampai di rumahnya. Tuhan suruh Elia ke situ. Elia pun belum mengerti maksud Tuhan apa. Pokoknya tinggal di situ, makan. Tuhan sudah siapkan janda itu untuk kasih Elia makan. Pokoknya sampai di situ dulu, baru Elia akan mengerti. Kamu kerja dulu, baru kamu mengerti. Tuhan suruh Elia gerak dahulu. Mau bicara berkat? Lihat Bapak Abraham. Ketika Tuhan menuntut seperti apa yang Tuhan mau, dia memberi motivasi yang baik. Dia persembahkan anaknya. Tuhan tidak mengatakan, aku memberkati engkau 10 atau 20 kali lipat. Itu terlalu kecil. Tetapi Tuhan berkata, berlimpah-limpahlah anak cucumu seperti bintang di langit. Itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Lihat janda itu. Hanya sepotong roti. Berapa lama mujizat itu? Iya, kita tidak bisa menghitungnya. Tepung dan minyak itu tidak akan habis. Pemberian kepada Tuhan haruslah berdasarkan kita punya hati. Jangan memberi kepada Tuhan sisa-sisa yang kita punya. Justru di tengah kelemahan, di tengah kita terhimpit, kita tahu dan sadar itu cara Tuhan mengupgrade iman dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang boleh memiliki kehidupan yang sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti janda ini. Kita bisa meniru, menjadikan contoh, menjadikan ini sebuah teladan. Bagaimana dalam kehidupan kita, kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Biarlah kita hidup, sampai-sampai kita mengatakan bahwa hidup ini adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dan sampai di titik itulah, bahwa kita sudah mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus oleh pemikiran-pemikiran kita yang seringkali memikirkan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak ada bagi kita. Tetapi ingatlah, Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Biarlah kita tahu misteri kehidupan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semuanya. Baiklah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri dengan selalu mendengarkan firman-Nya, selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi mystery of God dalam kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan grand design Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.